secara tidak langsung dia sedang mensejajarkan Tuhan untuk dijual tengah masyarakat, dan yang paling laku duitnya bukan Tuhannya. Ini sangat berbahaya ini sekiranya. Itu berangkat dari tidak ada rasa asih kita lah sekiranya itu. Pilpres, pemilu itu kan para pendiri bangsa sudah indah membuat istilah pesta demokrasi. Iya. Itu adalah momen di mana kita seluruh anak bangsa, pria, wanita, tua, muda, apapun agama dan sukunya, bersukacita. Pesta. Semua hidangan tersedia, ambillah yang kau suka. Tapi jangan kau celah yang sebelahmu, dia juga ada penikmatnya. Tapi memang kadang-kadang di pesta itu ada bonsai juga. Ada tokoh-tokoh agama yang dijadikan bonsai. Hanya sekedar pemanis, dia tidak sadar, hanya dipakai sesaat dia. Dia lupa kalau sudah jadi bonsainya indah di situ. Ketika sudah bubar acara juga kering. Sampai kapan kau jadi bonsai? Bonsai begitu bubar acaranya, bubar panggungnya, dia akan mati karena nggak kena air hujan. Tetaplah kalian tetap di kebunmu, biarkan kamu tidak dipandang siapa-siapa, tapi tiap hari kamu kena embun dan air hujan. Nah juga di acara pesta itu masih ada juga kadang-kadang orang-orang pemabuk juga ya. Yang paling bahaya kalau mabuk agama. Mohon maaf, itu dibawalah Tuhan, dibawalah Nabi, dibawalah mimpi-mimpi ketemu dengan siapa, jumpa dengan siapa. Percayalah kalian sebenarnya. Kau bawa Nabi, kau bawa ayat, kau bawa Tuhan, tidak laku. Begitu bawa duit, kau diterima. Jadi kita sudah mencoba untuk menyelaraskan Tuhan dengan duit kan, karena begitu caranya. Begitu seorang caleg atau capres atau siapapun coba bawa duit, bawa Nabi, bawa ayat, ketemu dengan siapa dan tokoh siapa, itu secara tidak langsung dia sedang mensejajarkan Tuhan untuk dijual tengah masyarakat, dan yang paling laku duitnya bukan Tuhannya. Ini sangat berbahaya ini sekiranya. Itu berangkat dari tidak ada rasa asih kita lah sekiranya itu. Baik. Ya, saya sedang bermimpi mungkin beginilah bapak-bapak kita ya. Kita harus membuat DPR bayangan, real, wakil rakyat yang benar-benar selama ini hidup dengan rakyat, bahkan menjadi tempat mengadu rakyat. Harus ada. Mungkin nanti para kiai, para pendeta, para psikiater, psikolog dan sebagainya, kita kumpul membuat negara bayangan, bukan negara dalam negara, tapi ini adalah miniatur negara yang darurat. Ketika negara tidak bisa mempersembahkan melayani rakyatnya, kita layani mereka. Faktanya di tengah masyarakat, mohon maaf, bukan wakil rakyat tempat mengadu masyarakat. Itu loh kiai-kiai yang kampung, ada masalah apapun dengan mereka, dan itu selesai, clear, dengan biaya yang murah. Ke pendeta-pendeta, clear, selesai. Karena bahagia bukan dengan uang banyak. Dia tadi di Monas, apa yang mereka bawa? Bukan mobil mewah. Ternyata mereka bisa berbahagia, dan nanti kita lihat akan berteriak bersama histeris hanya bertemu dengan saudaranya tanpa modal. Bisa kita membuat itu. Kok kita kosnya mahal banget sih untuk bahagiakan masyarakat? Sebetulnya kan tidak juga. Tapi cobalah bagi senyuman masyarakat. Kenapa? Saya sering katakan seulas senyuman lebih menyejukkan daripada segelas minuman. Iya, rakyat kan tidak perlu tahu apa partainya, tidak perlu tahu apa kampanyenya, tidak perlu. Yang mereka butuhkan adalah ketika mereka diwakili, mereka bisa berbicara, dan setiap saat si wakil itu melihat rakyatnya, aku punya anak buah loh, bahwa tadinya memang dari awalnya dari partai tertentu, tapi ketika sudah berada di gedung ini, dia bukan wakil partai lagi, dia sudah bapak rakyatnya. Pernahkah kita menyaksikan seorang anggota DPR atau pejabat yang nangis menyaksikan tangisan rakyatnya? Tidak. Begitu banyak orang menangis, begitu banyak orang yang susah. Pernahkah mereka berpikir bahwa dia turun tengah masyarakat? Ini yang kita cari. Makanya saya bilang tadi, kalaulah ke depan misalnya ada pemilihan wakil rakyat itu ditentukan berdasarkan keinginan rakyat, tidak perlu repot-repot. Supaya kita jujur semua, nggak usah nyoblos, bariskan saja. Baris saja. Per RT atau per kelurahan, kamu dukung siapa? Yang didukung kamu baris di situ, transparan ya, terbuka semuanya. Dan nanti juga supaya kita kos biayanya tidak mahal, mungkin untuk milih presiden atau apa, nggak usah pemilihan, berantem aja sekalian sebenarnya. Ya kan? Kayak zaman kerajaan dulu, mana yang hidup dia jadi presiden, itu aja daripada ribet kan. Sekarang rakyat suruh berantem demi mereka. Kalian aja berantem lah. 3 capres, ayo adu silat kayak judo atau tinju apa yang berantem. Yang menang dia jadi presiden. Ini mau primitif kita. Karena apa?
Ya, saya bilang tadi ya, rakyat tidak terwakili. Siapa rakyat yang mau bahwa DPR itu jalan-jalan ke luar negeri? Saya sering katakan, studi banding tidak usah jauh-jauh. Leluhurmu, nenek moyangmu punya jati diri, punya budaya yang pernah berjaya, baca itu. Jangan habiskan duit untuk studi banding mana-mana lah. Tidak perlu ke Eropa kemana, bahasa mereka nggak sama, budayanya nggak sama, makannya nggak sama kok. Kenapa kita tidak menjaga tradisi yang ada, kita rawat. Dan terakhir saya selalu mengingatkan bahwa coba deh, terutama wakil dari partai yang atas nama agama, karena tidak ada partai agama. Masuk partai agama kok korupsi, kan nggak mungkin, tidak ada, tidak ada partai agama. Partai yang mengaku-ngaku atas nama agama. Cobalah hentikan jualan agama, hentikan, karena rakyat tidak butuh dengan itu, dan sudah selesai. Begitu Anda sebutkan satu agama, maka agama lain tersinggung. Begitu kau sebutkan bahasa yang menyinggung satu agama lain, maka tidak akan selesai. Maka beruntunglah kita punya para pendiri bangsa yang menggunakan istilah yang bisa mengikat kita. Kita tidak gunakan atas nama Yesus, atas nama Allah, atas nama Siddhartha, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata Tuhan itu menyatukan semua. Begitu disebut Tuhan, saya bangga. Dia Allahku disebut. Beliau bangga, Yesusku disebut. Beliau bangga, Tuhanku disebut. Kata Tuhan itu mengikat. Dan itu dalam Quran ada. Quran seringkali kalau kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, takwa pada Allah. Tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqur rabbakum. Bertakwa pada Tuhanmu. Itu bahasa yang hebat saya kira. Saya jadi ingat jawaban Pak Harto, bahasa ini harus dipelihara. Saya kira kita malam ini akan menyambut tahun baru 2024. Saya tidak menyaksikan ada orang yang berkata, apa agamamu? Ternyata dari Padang tadi sampai juga di Monas. Oh, Sumatera Barat jauh sekali. Begitu bersemangatnya mereka ingin berbahagia. Ingin bertemu dengan saudaranya untuk satu momen yang hanya setahun sekali. Seharusnya kalau 5 tahun sekali lebih berbahagia. Betul. Ayo kita sama-sama berangkat ke TPS dengan semangat berbahagia. Kalau perlu kita nanti pakai seragam keindonesiaan, keren-kerenan, bernyanyi Indonesia Raya, dan keluar dari situ kita katakan selamat datang Indonesia yang baru. Siapapun pemimpinnya, dia pemimpin kami. Kemarin kami berbeda, hari ini kita sudah satu imamnya. Apa yang dibaca kita ikuti, jangan negur imam terus-terusan, nanti nggak selesai sholat.